Jadi sebetulnya ini bukan karena dendamnya Megawati dan SBY sudah selesai, tetapi mengantisipasi putaran kedua. Jadi ini betul-betul ya sebetulnya persekongkolan sebetulnya. Ketidakpastian sikap Jokowi inilah yang dinilai mengkhawatirkan PDIP. Jadi pertemuan kemarin itu menunjukkan bahwa Megawati hendak menghukum Jokowi dengan memanggil atau berupaya bertemu dengan pihak SBY. Jelas sinyalnya bahwa Megawati mau bilang, Pak Jokowi, kita enggak ada soal dengan Pak Anies. Kira-kira begitu kata Rocky. Kalau the common enemy ada di sana, kira-kira kemana pendukung Anies Baswedan ini akan melabuhkan pilihannya? Apakah betul ke Ganjar Pranowo? Karena Ganjar memang, padahal Ganjar dan PDIP musuh juga dalam tanda kutip. Apakah tetap ke Prabowo tanpa mempedulikan ada Jokowi di sana? Karena toh Jokowi sudah tidak berkuasa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, ini ada berita menarik. Tetapi memang dari awal kan kita akan bertanya kira-kira siapa, kemudian siapa yang, pertanyaannya adalah apa isi dari pembicaraan Puan AHY ya, atau AHY Puan. Menurut saya itu menarik ya, menarik untuk diulas. Apa sih isinya? Ada yang mengatakan bahwa Puan separuh menawari AHY jadi wakil presidennya Ganjar Pranowo. Tapi kalau dengan surveinya IPO, pusing juga tuh AHY karena survei IPO Indonesia Political Opinion tadi yang kita baru bacakan itu tidak sempat ya, tidak sempat. Ada yang mengatakan isi pembicaraannya adalah separuh tawaran kepada AHY untuk menjadi wakil presidennya Ganjar, tapi Ganjar malah melorot di posisi ketiga menurut survei, sekali lagi survei Indonesia Political Opinion. Dan ini ada versi Rocky Gerung yang mengatakan begini. Coba kita bacakan dan nanti kita analisis ya. Isu pertemuan Puan AHY, Rocky .2 Mega coba rangkul Anies hadapi Jokowi. Menarik ya. Versi lain mengatakan membubarkan koalisinya Anies, tapi ini beda lagi coba ya. Pengamat politik Rocky Gerung menanggapi pertemuan antara Puan Maharani dan AHY di pelataran Senayan Minggu kemarin. Menurut Rocky, pertemuan Puan dan AHY syarat motif politik PDIP dalam menghadapi putaran kedua Pilpres 2024. Rocky menilai blocking yang dilakukan PDIP dan menemui Demokrat memang diakui cukup baik. Walau sudah menduga Anies akan tersingkir di putaran kedua, namun diperlukan strategi baru untuk menguasai suara Prabowo di putaran kedua. Jadi sebetulnya ini bukan karena dendamnya Megawati dan SBY sudah selesai, tetapi mengantisipasi putaran kedua. Jadi ini betul-betul ya sebetulnya persekongkolan sebetulnya kata Rocky di saluran YouTube-nya. Menurut Rocky sebetulnya Megawati tak mungkin lagi bersekutu dengan Jokowi. Mega menganggap bahwa Ganjar telah sepenuhnya milik PDIP dan bukan lagi anak asuh Jokowi. Sebab Mega tentu khawatir andai di ujung mendekati Pilpres, Jokowi tiba-tiba berpindah loncat mendukung Prabowo sepenuhnya. Jadi ini sebetulnya upaya untuk meredam cawe-cawenya Pak Jokowi. Jadi sebetulnya pertemuan antara Puan dan AHY menandakan sebenarnya Megawati menginginkan ada 3 calon. Tapi kalau di putaran kedua dengan asumsi Ganjar yang akan maju berhadapan dengan Prabowo, maka koalisi perubahan akan bergabung dengan Ganjar, kata dia. Di satu sisi Jokowi dinilai selalu bersikap zigzag melangkah ke kiri dan ke kanan. Ketidakpastian sikap Jokowi inilah yang dinilai mengkhawatirkan PDIP. Jadi pertemuan kemarin itu menunjukkan bahwa Megawati hendak menghukum Jokowi dengan memanggil atau berupaya bertemu dengan pihak SBY. Jelas sinyalnya bahwa Megawati mau bilang, Pak Jokowi, kita enggak ada soal dengan Pak Anies. Kira-kira begitu kata Rocky.
Itu artinya kultur politiknya kini sudah berubah, di mana Jokowi tentu didorong untuk sepenuhnya mendukung Prabowo Subianto. Ya, sahabat era sekalian, kalau kita melihat politik hanya soal menang dan kalah tanpa ukuran moralitas dan tanpa ukuran pertanggungjawaban vertikal, ya beginilah semua orang kemudian bermain-main sepertinya untuk melihat siapa perlu siapa mendapatkan apa dan lain sebagainya. Jadi tidak ada pemikiran yang betul-betul mencerahkan, termasuk bagaimana kemudian manuver-manuver yang dilakukan. Tapi menarik apa yang dikatakan Rocky Gerung, merangkul Anies untuk menghadapi Jokowi. Begini saudara sekalian, ada analisis umum ya yang mengatakan begini, karena Anies selalu nomor 3, maka Anies dianggap akan kalah pada putaran pertama. Maka pada putaran kedua itu berhadapan Ganjar dan Prabowo. Secara tradisional pendukung Anies akan ke Prabowo karena mereka akan resisten ke Ganjar dengan PDIP-nya. Maka yang akan menang pada putaran kedua adalah Prabowo Subianto yang orang memprediksi putaran pertama bisa menang Ganjar. Oke, itu satu hal. Lalu kenapa kok bisa Prabowo yang menang bukan Ganjar lagi? Karena pendukung Anies Baswedan akan mendukung Prabowo. Nah, pertanyaannya adalah kalau the common enemy di sana, kan the common enemy pendukung Anies adalah Joko Widodo atau Jokowi. Kalau the common enemy ada di sana, kira-kira kemana pendukung Anies Baswedan ini akan melabuhkan pilihannya? Apakah betul ke Ganjar Pranowo? Karena Ganjar memang, padahal Ganjar dan PDIP musuh juga dalam tanda kutip. Apakah tetap ke Prabowo tanpa mempedulikan ada Jokowi di sana? Karena toh Jokowi sudah tidak berkuasa lagi. Ini menarik. Tapi itu kalau skenarionya Anies kalah. Bagaimana kalau skenarionya Anies yang menang? Artinya Anies yang masuk pada putaran kedua. Maka aneh juga kan jadinya. Let's say misalnya yang masuk putaran kedua adalah Anies dan Ganjar. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan suara Prabowo? Tentu suara Prabowo mau diharapkan baik Anies maupun Ganjar. Jadi tidak mesti juga kemudian skenario yang dipikirkan itu akan berlangsung begitu saja. Apalagi kalau kita lihat bahwa survei IPO ya, Indonesia Political Opinion yang terakhir kalinya sampai tanggal 13 Juni kalau tidak salah surveinya itu membatalkan survei selama ini. Bukan karena dia paling benar tapi menunjukkan survei itu nggak bisa dipegang ya. Bagaimana kemudian survei ini menempatkan Ganjar cuma di urutan ketiga, artinya nggak bisa dipegang. Itulah sebabnya kemudian akhirnya ya kita hanya melihatnya sebagai referensi saja. Ketika dengan percaya dirinya PDIP mengajak siapapun untuk berkoalisi dengan Ganjar, maka kepercayaan diri itu tidak akan sepenuh lagi dengan adanya survei IPO ini. Kenapa? Karena Ganjar cuma nomor 3. Kalau nomor 3 nggak ada orang yang mau berkoalisi sama dia. Sama seperti olok-olok pendukung Ganjar dan Prabowo terhadap Anies Baswedan. Ya, sekali lagi, jadi tidak mudah untuk memilih untuk mendampingi Ganjar yang awalnya dipersepsikan akan menang karena didukung oleh kekuasaan istana. Oke, coba kita bacakan komentar Sobat RH terkait dengan hal ini ya. Oke, mungkin isinya Anies AHY, cari muka lu nggak hadir. Hadir Bung RH. Semoga Pak Anies memutuskan cawapresnya yang bisa membawa kenyamanan. AHY bikin deg-degan ya. Yang bikin nyaman tuh siapa? Politik pecah belah, yakin Mega tetap akan aman di Jokowi. Kalau salah prediksi dia tetap aman di Anies. Waduh. Kemudian Anies nggak ada harapan. Insya Allah Anies presiden. Ya. Kemudian Bismillah, luruskan niat, sandingkan, bandingkan, mantapkan hati memilih Anies Baswedan. Palembang Wong Kito hadir. Segan juga nolak Puan datang aja kasih kopi, udah itu pulang. Prabowo mencalonkan diri setelah Anies dan dukung Anies di masa sekarang. Setelah Anies kelar dari jabatan baru Prabowo mencalonkan diri. Prabowo benar-benar kesatria. Pimpin saja suka dendam, apa yang kalian cari sementara rakyatmu kasih contoh lebih baik. Coba kita bacakan sedikit lagi. Kalau hitungan saya pakai ilmu palak, Anies Rashid Baswedan menang hadapi Ganjar ataupun Prabowo di putaran 2 pun. Pak Anies paket komplit Indonesia sejahtera bagi bangsa Indonesia. Oke, kemudian ada pakai ilmu palak segala ya. Yang penting wakilnya Pak Anies bukan antek-anteknya Jokowi, bahaya. Barakallah Pak Anies Baswedan, cucu pahlawan, paket lengkap, multi talent.
Ya, saudara sekalian, itu saja ya. Silakan diikutin sepenuhnya. Yang jelas bahwa survei itu Anda bisa percaya, Anda tidak pun tidak apa-apa kelihatannya. Toh juga hasilnya beda-beda. Yang jelas pastikan bahwa Anda memilih dengan rasa pertanggungjawaban. Dan jangan lupa saudara sekalian ya, yang mau bergabung dengan acara Oke Ganti Baru atau Orasi Kebangsaan Gatot Nurmantio dan Tokoh Indonesia Pembaharu itu silakan diklik ya, silakan dilihat. Dan kemudian kalau tertarik silakan mendaftar, tapi tentu tempat terbatas ya, nggak mungkin kan kemudian bisa menampung sebanyak-banyaknya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.